Waktu itu, aku lagi perjalanan pulang dari luar kota sendirian. Harusnya sih perjalanan ini biasa aja. Jalan utama udah sering aku lewatin, dan biasanya nggak pernah ada masalah. Tapi malam itu beda. Hujan turun deras dari sore. Bukan hujan biasa, tapi yang bikin jarak pandang tinggal beberapa meter doang. Wiper mobil kerja keras, tapi tetap aja kaca depan buram. Lampu mobil mantul kena air di aspal, bikin mata cepat capek. Masalah mulai muncul waktu indikator bensin nyala. Awalnya aku santai, mikir masih sempat nemu SPBU di depan. Tapi makin lama jalanan makin sepi. Papan penunjuk arah jarang, dan GPS di ponsel mulai muter-muter nggak jelas. Sinyal hilang, bener-bener hilang. Bar sinyal kosong, cuma tulisan no service. Aku mulai panik pelan-pelan. Di depan ada pertigaan kecil tanpa lampu penerangan. Jalan utama kelihatan tergenang air dan gelap banget. Di sisi kanan ada jalan sempit, cuma muat satu mobil. Aspalnya kasar, tapi kelihatan masih bisa dilewati. Aku ragu, tapi bensin makin tipis dan hujan makin deras. Akhirnya aku belok ke jalan kecil itu, berharap cuma jalan pintas yang bakal nyambung lagi ke jalan besar. Beberapa menit pertama masih terasa normal. Meski sempit, jalannya lurus. Pohon-pohon di kiri kanan tinggi dan rapat. Cabangnya seperti saling menutup di atas, bikin suasana makin gelap. Lampu mobil jadi satu-satunya cahaya. Aku turunin kecepatan, takut kalau tiba-tiba ada lubang atau tanah longsor. Lalu tanpa sadar, jalanan mulai berubah. Aspal berganti jadi tanah keras. Air hujan bikin jalanan licin. Di kejauhan, aku lihat bayangan bangunan. Awalnya aku pikir rumah 012, tapi makin dekat, bangunannya makin banyak. Aku baru sadar, aku masuk ke sebuah desa. Yang aneh, desa ini nggak kelihatan kayak desa yang hidup. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di kiri kanan jalan. Jaraknya nggak terlalu jauh satu sama lain. Ada teras, ada jendela, bahkan beberapa rumah kelihatan seperti masih terawat. Tapi semuanya gelap. Nggak ada satupun lampu yang nyala. Nggak ada suara TV. Nggak ada anak-anak lari di tengah hujan. Bahkan suara serangga pun hampir nggak ada. Seperti desa yang lupa caranya bersuara. Aku pelanin mobil sampai hampir berhenti. Perasaan gak enak mulai muncul. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi rasa gak nyaman yang pelan-pelan naik. Kayak ada yang salah, tapi aku gak tahu salahnya di mana. Aku lihat jam di dashboard. Jam 9 lewat sedikit. Harusnya masih ada aktivitas, minimal 1-2 rumah yang nyalain lampu. Tapi ini terlalu sunyi. Beberapa meter ke depan, aku lihat cahaya redup dari sebuah warung kecil. Lampunya bohlam kuning, cahayanya temaram, tapi cukup bikin aku lega. Aku parkir mobil di pinggir jalan dan turun. Begitu pintu mobil kebuka, udara dingin langsung nyergap. Bau tanah basah campur kayu tua terasa kuat. Warungnya kecil, meja kayu, etalase kaca, beberapa jajanan tergantung. Di balik meja, ada seorang bapak tua. Rambutnya sudah putih, kulitnya keriput, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk orang seusianya. Aku nyapa dengan sopan, nanya arah keluar desa, dan nanya apakah ada SPBU terdekat. Bapak itu nggak langsung jawab. Dia cuma mandang aku beberapa detik. Lama, seolah-olah lagi memastikan sesuatu. Tangannya berhenti mengaduk kopi. Suara hujan di atap warung jadi satu-satunya suara. Akhirnya dia buka mulut. "Mas, dari luar ya?" Aku ngangguk. Bapak itu menghela napas panjang. Lalu dengan suara pelan tapi jelas, dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepala aku. "Kalau nanti Mas jalan keluar dari desa ini, jangan pernah lihat ke belakang. Apapun yang terjadi." Aku refleks ketawa kecil, bukan ngeledek, tapi lebih ke reaksi gugup. Kupikir ini cuma petuah orang tua, semacam mitos desa.
"Kenapa, Pak?" tanyaku sambil senyum. Bapak itu nggak ikut senyum, wajahnya serius, bahkan kelihatan tegang. Dia cuma nunjuk arah jalan lurus ke depan warung. "Pokoknya, begitu, ikutin aja." Nada suaranya bikin aku nggak enak buat bercanda. Aku bayar minuman, ucapin terima kasih, lalu balik ke mobil. Tapi sebelum aku pergi, bapak itu nambah satu kalimat. "Mas, jangan anggap sepele ya." Aku cuma ngangguk dan menutup pintu mobil. Kupikir kejadian itu selesai di situ. Tapi ternyata belum. Waktu mobil mulai jalan pelan keluar desa, aku perhatiin satu hal. Ada beberapa warga berdiri di depan rumah mereka. Mereka nggak banyak gerak, cuma berdiri, diam. Pandangan mereka mengikuti mobilku. Aku ngerasa diperhatiin, bukan sekedar dilihat, tapi diawasi. Salah satu dari mereka, seorang ibu, bahkan sempat melangkah mendekat ke pinggir jalan. Saat mobilku sejajar dengannya, dia berbisik. Suaranya hampir nggak kedengaran karena hujan. "Mas, ingat ya, jangan nengok ke belakang." Aku merinding. Semakin jauh aku jalan, semakin banyak warga yang kulihat. Semuanya punya ekspresi yang sama. Wajah datar, mata serius, dan setiap dari mereka seolah ingin memastikan aku mendengar pesan yang sama. Ada yang ngomong langsung, ada yang cuma menggerakkan bibir, ada yang sekedar menggelengkengan sambil menunjuk ke arah belakangku. Satu aturan, satu kalimat, diulang terus. Aku mulai ngerasa ini bukan cuma mitos. Tanganku mencengkeram setir lebih erat. Nafasku agak berat. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Kenapa semua orang terlihat seperti menyimpan ketakutan yang sama? Dan kenapa aturannya terdengar terlalu sederhana? Jangan lihat ke belakang. Aturan yang harusnya gampang banget diikuti. Tapi entah kenapa, justru itulah yang bikin aku nggak tenang. Aku menatap lurus ke depan. Jalanan tanah mulai menyempit lagi. Rumah-rumah perlahan berkurang. Di kaca spion, samar-samar aku masih bisa lihat bayangan desa itu tertutup hujan dan kabut. Tanpa sadar, aku refleks hampir melirik spion. Dan di detik itu juga, kata-kata bapak warung terngiang lagi di kepala aku. Jangan anggap sepele. Aku langsung alihkan pandangan ke depan. Jantungku berdegup lebih kencang. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa seolah-olah aturan sederhana itu ada alasannya. Dan entah kenapa, aku punya firasat buruk bahwa aku akan segera tahu alasannya.